Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, perkenalkan, saya adalah guru baru di SMA IT Al-Kahfi. Nama saya Azim Muntolib. Dan sebelumnya mungkin beberapa sudah ada yang mengenal bahwa saya mengajar di Madrasah Aliyah Al-Kahfi, begitu. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita wajib untuk mengucapkan syukur kepada Allah karena sampai hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, walaupun berbagai macam hal menjadi halangan bagi kita untuk kemudian bisa berinteraksi sebagaimana biasanya sebelum adanya pandemi ini. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita, pemimpin terbaik, sosok terbaik yang sudah sepatutnya kita jadikan panutan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa itu sirah. Kalau dalam bahasa pelajarannya adalah sejarah kebudayaan Islam, bahasa lainnya sirah nabawiyah, begitu. Lalu bagaimana rules ketika kita di kelas nanti dan bagaimana mekanisme kita dalam mengambil penilaian, gitu. Kita mulai dari yang pertama adalah keutamaan mempelajari sirah nabawiyah. Konsep dasarnya adalah sesuai yang difirmankan Allah di surat Yusuf ayat 111, dengan arti sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Lihat di sini dicantumkan kisah-kisah. Kisah-kisah di dalam Al-Quran itu persentasenya hampir di atas 50%. Artinya lebih banyak kisah-kisah dibandingkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang isinya adalah hukum, gitu. Jadi kenapa kita harus mempelajari sirah? Kenapa kita harus mempelajari sejarah? Karena memang Al-Quran sebagai panduan hidup kita saja komposisinya sudah begitu. Artinya seseorang bisa dengan benar menjalani kehidupan jika presentasi terbanyak dalam kapasitas otaknya adalah berisi tentang pelajaran-pelajaran umat atau orang-orang terdahulu. Michael Crichton berkata, jika kau tak memahami sejarah, maka kau tak akan bisa memahami apapun. Itu orang barat, tapi kutipannya patut untuk kita renungi bersama, karena memang sesuai dengan konteks zaman kita. Lalu mengkaji dan menghayati perjalanan hidup Rasulullah dan para sahabatnya merupakan aset, sekali lagi merupakan aset dari kebangkitan Islam. Yang saya garis bawahi adalah kebangkitan Islam. Membuka kembali lembaran-lembaran jihad dan perjuangan mereka dalam membangun Islam adalah modal perjuangan umat Islam yang tak ternilai harganya. Sekali lagi, sirah adalah aset, maka kita wajib hukumnya untuk mau mempelajarinya. Disebutkan di surat Hud ayat 120, dan semua kisah dari Rasul-Rasul kami telah kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Dan di dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran, serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Jadi sudah ada bukti otentik bahwa semua permasalahan yang terjadi di masa-masa sekarang itu juga terjadi di masa lalu, dan di masa lalu itu sudah terjadi, lalu sudah ada solusinya. Tinggal bagaimana kita mau mencari tahu, mengkajinya atau tidak, itu problemnya. Masa lalu untuk masa kini. Lalu mengapa harus mempelajari sejarah? Ada beberapa faktor. Perubahan track hidup yang dinamis kemudian menuntut perubahan-perubahan menyesuaikan tuntutan zaman. Lalu kita dituntut kemudian untuk menemukan pola
konsep-konsep dasar sirah itu bagaimana, Rasulullah bagaimana, para sahabat bagaimana, karakter mereka, sikap dan gaya hidup mereka. Lalu di endingnya adalah pahami dunia. Semua hal tadi kita gunakan, kita optimalkan untuk memahami dunia, menjalani keseharian yang kita penuh problem, yang mana di masa lalu hal itu sudah pernah ada. Tinggal bagaimana kita meramunya, kita menyesuaikan dari kisah-kisah masa lalu itu dengan kondisi yang ada di masa kita sekarang. Di tahun ajaran 2020-2021 ini saya diberikan tugas amanah untuk mengampu mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di kelas 11 putra putri dan di kelas 12 putra putri. Adapun topik pembahasan untuk di kelas 11 itu ada 4 poin besarnya. Yang pertama Khulafaur Rasyidin. Nanti kita akan belajar bagaimana bisa memahami biografi, sikap dan karakter, konsep kepemimpinan serta prestasi yang ditorehkan oleh para khalifah Ar-Rasyidin ini. Lalu di bab kedua ada 20 sahabat yang syahid, memahami sikap dan gaya hidup para sahabat serta mampu menceritakan dalam keseharian bagaimana kita mampu menyerap dari autobiografi para sahabat yang syahid ini. Ada 20, di kelas 11 ada 20 sahabat, di kelas 12 juga ada 20 sahabat. 20 sahabat yang berbeda antara kelas 11 dan 12, karena sahabat itu banyak sekali, luar biasa, dan semua karakternya adalah karakter-karakter terbaik. Lalu di poin berikutnya kita belajar tentang Daulah Bani Umayyah, yaitu kekhalifahan setelah khalifah Khulafaur Rasyidin. Memahami sejarah berdirinya, perkembangan kebudayaan dan ekspansi Islam di masa itu, karakter khalifahnya yang paling menonjol di Umayyah mungkin ada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, serta peran tokoh-tokoh ilmuwan muslim dalam memajukan peradaban keilmuan. Di Daulah Bani Abbasiyah kita akan belajar hal yang serupa. Berikutnya di topik pembahasan kelas 12, kita akan belajar 3 bab. Yang pertama 20 sahabat yang syahid, sama seperti pembahasan di kelas 11 tadi, memahami sikap, gaya hidup, karakter, lalu bagaimana karakter-karakter sahabat itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita bisa menceritakan ulang kepada teman kita, sahabat kita, adik kita, nanti anak-anak kita ketika kita menjadi orang tua. Bab yang kedua yaitu pembaharuan atau modernisasi Islam di dunia, memahami latar belakang kenapa ada pembaharuan ini, kenapa perlu dilakukan pembaharuan, pemikiran-pemikiran serta nilai-nilai perjuangan dari gerakan pembaharuan Islam di dunia. Ada banyak gerakan yang kemudian memunculkan modernisasi Islam, yang tadinya Islam dianggap sebagai sesuatu yang jadul, lalu hal yang jadul yang dalam kesan para masyarakat itu dimodernisasi, dibahasakan ulang menjadi bahasa kekinian, kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir, belajar tentang perkembangan Islam di Indonesia, bagaimana kita mengetahui kisah Wali Songo yang sangat legendaris, yang sangat masyhur, bagaimana juga peran para ulama kita yang begitu gigihnya menyebarkan Islam di Indonesia melawan penjajahan kolonial Belanda dan sebagainya. Kita akan belajar insya Allah. Berikutnya persyaratan kelas, semua anak, semua peserta didik harus berkomitmen untuk mengikuti dari awal sampai akhir dengan sadar dan terencana, bukan dengan paksaan. Saya tidak mau ada yang merasa dipaksa atau terpaksa masuk ke kelas ini. Lalu berperan aktif dalam mengembangkan potensi diri serta memiliki karakter rasa ingin tahu. Karakter rasa ingin tahu ini sangat penting dimiliki oleh setiap orang, karena dengan itulah dia akan hidup, karena dengan itu karakternya akan terbangun dengan baik. Lalu berniat untuk sungguh-sungguh bisa mengaplikasikan para karakter-karakter yang telah dia pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Model pembelajaran nanti akan kita rancang yaitu kelas berbasis diskusi, melibatkan peran aktif dari semua anak. Literasi wajib hukumnya, membaca modul itu wajib, jangan sampai hanya membaca judulnya saja, isinya semuanya ditambah dengan referensi-referensi lain di luar dari buku diktat atau buku modul yang telah dibagikan. Di perpustakaan banyak tersedia, di internet luar biasa informasi yang beragam. Lalu nanti dengan literasi yang baik akan bisa berkembang menjadi diskusi, merangkum, lalu menuliskannya dalam bentuk karya ilmiah
yang sesuai kaidah yang ditentukan. Berikutnya persyaratan atau bentuk bagaimana kita menjalankan pembelajaran di kelas tatap muka. Yang pertama adalah respons, lalu ada diskusi, presentasi, dan nanti penilaian akhir. Prosedurnya seperti itu. Respon adalah keaktifan di kelas, mengikuti semua pembelajaran dengan aktif, lalu mengerjakan semua tugas, latihan soal ataupun kuis dan sebagainya, dan persentase kehadiran adalah minimal 80%. Diskusi harus aktif, presentasi menggunakan bahasa yang terstruktur, lalu didukung dengan media yang mendukung, dan di akhir nanti ada penilaian. Adapun di kelas online itu fleksibel, pada intinya adalah ada kelas dan tanya jawab menggunakan aplikasi-aplikasi yang memadai seperti misalnya Google Classroom, ada Zoom, ada YouTube, ada WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya. Nanti teknisnya akan diterangkan oleh pihak yang berwenang. Persentase dalam penilaian keseluruhan adalah 80% nanti nilai, dan 20%-nya adalah kehadiran atau absensi. Lalu di akhir pesan dari saya adalah belajar dapat dilakukan anywhere, anytime, and continue. Tidak dibatasi ruang dan waktu, tidak harus di kelas ini. Kalian bisa mempelajari sendiri asalkan mempunyai literasi yang baik, mempunyai karakter rasa ingin tahu yang mendalam, maka pelajaran ini akan bisa kalian kuasai dengan mudah. Tinggal nanti kita kembangkan lagi dalam bentuk format diskusi-diskusi dan tanya jawab dan sebagainya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dimengerti. Kita akan bertemu segera di pembelajaran real, baik itu tatap muka ataupun pembelajaran jarak jauh yaitu online. Demikian saya tunggu di kelas sejarah kebudayaan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.